Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang modul 2.3 coaching untuk supervisi akademi pada tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, nama saya Novatia Oktaviana. Saya bertugas di SDN Kampung Baru 1. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tangerang. Dan saya Amroni Firlana, bertugas di SMK Brilliant School Kota Tangerang, CGP Angkatan 9. Dan perkenalkan, saya Siti Komaria. Saya bertugas di SDN Kedaung Wetan 5 Kota Tangerang. Dan saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 9. Pada siklus 1 kali ini, saya berperan menjadi observer. Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coachee. Baik, kita mulai sesi pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nova. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Nova sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Pak, hari ini Bapak kan akan melakukan coaching ya? Iya, betul. Oke. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak? Boleh Ibu. Oke. Jadi gini Pak, pada sesi ini saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian kita pada hari ini. Jadi nanti pada sesi coaching saya akan menilai percakapan Bapak sebagai coach apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Nanti saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Selain itu juga saya akan amati bagaimana respon dari coachee tersebut kepada Bapak. Seperti itu Pak kurang lebihnya rubrik yang akan jadi penilaian atau yang akan saya amati. Nah di sini Bapak jangan lupa menerapkan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, sekarang saya mau menanyakan dulu sama Pak Amroni, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini? Saya akan menerapkan kompetensi terkait dengan mindfulness, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah saya akan menerapkan terkait dengan mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah saya akan memberikan kompetensi terkait dengan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Pak. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi Pak? Baik, dari kompetensi tersebut saya akan spesifik kepada dua Ibu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Lalu indikator seperti apa yang ingin dilihat oleh Pak Amroni dalam proses coaching kali ini? Indikator yang akan saya terapkan adalah bagaimana si coachee ini mampu memahami masalah, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya, serta dapat menemukan langkah-langkah yang konkret untuk bisa dilakukan terhadap coachee. Oke, baik Pak. Lalu apa yang Bapak harapkan dari observasi yang akan kita lakukan kali ini? Ya, tentunya yang diharapkan adalah bagaimana coachee mampu untuk memahami tadi ya, memahami permasalahan, kemudian mampu menemukan dan menyatakan terkait dengan rencana-rencana yang nanti akan dilaksanakan Ibu. Baik. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak Amroni. Baik, mungkin saya rasa sudah cukup untuk pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan sesi coaching dengan Ibu Siti. Terima kasih Pak Amroni. Baik Ibu,
Terima kasih kembali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Siti Komariah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Amroni, Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Dengar-dengar kemarin ada yang ingin disampaikan Ibu terkait dengan kegiatan di sekolah. Kira-kira apa itu Ibu? Iya Pak, benar sekali Pak. Saya ingin menceritakan atau sharing kepada Pak Amroni terkait permasalahan saya Pak dalam pengelolaan waktu Pak. Oh baik, terkait dengan pengelolaan waktu. Nah kira-kira Ibu apa yang Ibu ingin capai terkait dengan permasalahan tersebut Ibu? Iya, baik Pak. Jadi begini, saya merasa bahwa pengelolaan waktu ketika kegiatan belajar mengajar saya itu masih kurang efektif, Pak. Kebetulan kan di sini saya mengajar kelas 5 yang mana sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, Pak. Dan banyak sekali kegiatan belajar mengajar itu yang berbasis proyek, Pak. Sehingga menghabiskan waktu yang lebih banyak. Dan terkadang pun saya menggunakan 1 jam pelajaran lain gitu, Pak, untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oke, Ya, baik. baik, Pak. Dari Pak hal-hal Amroni bilang yang ingin saya capai ya Pak. Nah, saya ingin sekali Pak adanya perubahan dalam meningkatkan kemampuan mengelola waktu kegiatan belajar mengajar di kelas saya agar lebih efektif seperti itu Pak Amroni. Baik, berarti Ibu problemnya adalah bagaimana waktunya kurang efektif dan kemudian punya keinginan untuk mengefektifkan kembali gitu Bu ya. Nah kira-kira Iya, Bu betul. Siti Komaria itu apa sih yang dirasakan saat ini itu terkait dengan masalah tersebut Ibu? Tentunya saya merasa sedikit khawatir ya Pak, karena kan tentunya ketika pelajaran itu tidak cukup waktunya, maka mengambil pelajaran yang lain 1 jam itu gitu Pak. Nah, saya khawatir pelajaran lainnya itu tidak tercukupi nantinya sesuai dengan target yang telah saya buat, khawatirnya nanti tidak mencapai gitu Pak. Jadi saya ingin adanya perubahan gitu Pak ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin seperti ini ya Pak ya, mungkin saya bisa akan berusaha untuk menjelaskan materi lagi, baik itu materi proyek maupun non proyek gitu Pak ya, secara singkat, padat, tapi jelas, dan tentunya dengan menyediakan berbagai macam media atau konten-konten yang bervariatif seperti itu, mungkin tentunya dengan kebutuhan peserta didik Pak. Berarti yang Ibu rasakan terkait dengan kekhawatiran Bu ya. Nah Iya. kira-kira kekhawatiran, kecemasan tersebut Ibu itu sudah ngerasain berapa lama gitu Bu ya? Ya. Nah, saya merasakan kekhawatiran ini kurang lebih 2 bulan terakhir ini, Pak. Setelah kegiatan UTS. Karena kan tentunya kita punya target-target untuk mencapai materi gitu ya, supaya di penilaian akhir nanti semua materi telah tersampaikan sesuai dengan target yang telah kita tentukan, seperti itu, Pak. Oke, berarti 3 bulan ya setelah UTS Bu ya. Nah kira-kira kalau boleh kami tahu nih Bu, apa sih penyebab utamanya gitu sehingga itu terjadi gitu Bu? Mungkin selama ini saya sering terkadang mengorbankan jam pelajaran lain gitu ya Pak, sehingga waktunya itu menjadi kurang efektif. Mungkin karena ini ya Pak ya, anak-anak masih ada yang belum memahami mungkin ya, memahami materi dengan baik, sehingga mereka cara menyelesaikan proyek atau materi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti terkait dengan pemahaman materi, kira-kira ada lagi nggak Bu yang menjadikan problem itu atau masalah itu semakin pelik gitu yang Ibu rasakan penyebabnya? Ya, selain itu mungkin salah satunya juga dari yang tadi saya sebutkan itu terkait ini Pak, waktu, manajemen waktunya mungkin Pak. Mungkin nanti kedepannya saya akan membuat di bagian proyek itu di jam atau hari-hari Sabtu seperti itu, sehingga tidak
mengorbankan jam pelajaran yang lain. Mungkin saya akan memfokuskan untuk kegiatan-kegiatan proyek di hari Sabtu gitu, Pak. Baik Ibu, berarti Ibu sudah ini ya, udah paham ya penyebab utamanya. Terus kemudian apa sih yang Ibu inginkan dari masalah itu yang timbul, yang Ibu sampaikan barusan gitu kan? Kira-kira Ibu ingin seperti apa gitu terhadap masalah ini? Ya, tentunya yang saya inginkan itu anak-anak dapat menyelesaikan tugasnya dan materi tersampaikan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat gitu Pak, sehingga tidak memakan jam-jam yang lainnya seperti itu, sehingga waktunya menjadi lebih efektif dan juga kondusif tentunya Pak. Baik, berarti punya keinginan yang lebih mengatur waktu kondusif, efektif gitu Bu ya. Nah terus kira-kira menurut Ibu nih gitu kan, apa ya yang bisa mewujudkan dari keinginan Ibu tersebut? Untuk mewujudkan sebutkan, saya akan berencana untuk membuat jadwal mungkin Pak ya yang lebih terstruktur. Nah, salah satunya itu menempatkan yang tadi saya bilang untuk kegiatan yang berbasis proyek atau P5 itu saya khususkan di hari Sabtu seperti itu, sehingga tidak ada jam pelajaran lain yang terpakai. Kemudian jam pelajaran pun menjadi lebih efektif tentunya. Saya pun akan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Pak, seperti itu. Baik, terkait dengan rencana tersebut, nah kira-kira Ibu ada rencana yang lebih konkret lagi Bu untuk menghadapi masalah yang Ibu alami saat ini? Ya, selain yang tadi saya sebutkan, mungkin saya akan membuat strategi ya Pak, yaitu dengan berkomunikasi terhadap wali murid gitu Pak, untuk mendampingi anak-anak tersebut agar belajar di rumah gitu. Karena kan tadi mungkin saya pikir salah satunya penyebabnya itu karena anak kurang memahami materi yang saya sampaikan dengan baik gitu, sehingga mereka butuh waktu tambahan juga di rumah gitu. Dan kalaupun nantinya orang tuanya memang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk mendampingi anaknya belajar di rumah, mungkin saya akan mengarahkan kepada orang tua tersebut untuk memberikan belajar tambahan seperti di les gitu Pak, untuk mengeleskan anaknya, terutama untuk anak-anak yang memang kurang tangkap dalam menyerap dan juga memahami pelajaran yang diberikan dengan baik. Seperti itu Pak Amroni. Baik Ibu, ini luar biasa banget ya, artinya melibatkan Bu ya, melibatkan orang tua dalam prosesnya. Nah, kira-kira hal apa saja yang Ibu ingin siapkan dalam kegiatan tersebut? Baik, yang saya akan siapkan tadi tentunya dengan membuat jadwal yang terstruktur ya Pak, membuat jadwal terstruktur, kemudian saya berkomunikasi dengan orang tua dan juga tentunya memprioritaskan tugas-tugas yang memang dengan tingkat urgensinya seperti itu Pak. Baik Ibu, ini luar biasa ya terkait dengan persiapan-persiapannya gitu ya Bu. Nah kira-kira Ibu bisa memastikan rencana tersebut bisa berjalan dengan baik itu apa Ibu? Baik, insya Allah saya akan berusaha untuk memastikan agar apa yang rencana saya telah buat itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya saya berkomitmen Pak untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pengajaran terhadap peserta didik saya, dan juga saya akan selalu berusaha untuk berkomunikasi terhadap orang tua dan meminta kerjasama juga kepada rekan sejawat, kemudian kepada peserta didik juga tentunya, agar ketika dalam pembelajaran itu tidak banyak menghabiskan waktu, seperti halnya kadang kan kalau bekerja kelompok gitu ya Pak, kadang banyak ngobrolnya mungkin seperti itu, dan itu bisa kita komunikasikan atau ingatkan terus menerus agar anak tidak lengah gitu Pak. Baik Ibu, ini bagus banget Bu ya terkait dengan bagaimana Ibu melakukan komitmen Bu ya terkait dengan proses ini. Nah kira-kira apa sih yang bisa dilihat Bu tanda-tandanya gitu kan terkait dengan keberhasilan Ibu ini dalam menyusun strategi, rencana dan sebagainya Ibu? Baik,
bisa dilihat ketika pembelajaran ini ya Pak, ketika pembelajaran entah itu berbasis proyek ataupun materi seperti halnya pelajaran matematika yang mungkin sulit dipahami gitu ya untuk beberapa anak-anak yang menganggap bahwa matematika itu sulit, mungkin dilihat dari cara mengerjakan tugas tersebut gitu Pak. Ketika anak tersebut dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan, bisa menyelesaikan tugasnya hari itu dan tanpa mengorbankan jam lain, berarti tandanya anak itu sudah berhasil terdapat yang namanya perubahan peningkatan terkait manajemen waktu, seperti itu Pak. Baik, ini bagus banget Bu ya, artinya siswa itu mampu menyelesaikan berarti bertanggung jawab Bu ya terkait dengan tugas yang diberikan. Nah, kira-kira Bu, ini kan kita sudah berdiskusi gitu ya, sudah tukar pikiran gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan gitu setelah ini? Baik, setelah ini mungkin saya akan menerapkan yang tadi rencana atau langkah-langkah yang telah saya buat gitu Pak ya. Saya akan terapkan terhadap peserta didik saya dan tentunya dengan bantuan teman-teman juga, teman-teman sejawat dan kepala sekolah, anak-anak. Tentu kan kita perlu dengan membuat jadwal yang terstruktur itu tentunya atas izin kepala sekolah gitu ya Pak. Seperti itu Pak. Baik, berarti ini Ibu akan menerapkan terkait dengan rencana tersebut. Nah, Ibu nih kira-kira bagaimana Ibu bisa memastikan nih rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, Bu? Ya. Untuk memastikan rencana yang tadi telah saya sebutkan, tentunya saya tadi akan selalu berkomitmen Pak untuk menjaga komitmen saya untuk tidak lengah atau tidak akan pernah tidak akan pernah tidak akan pernah tidak akan pernah lupa gitu untuk selalu mengingatkan dan tidak akan pernah capek untuk terus-menerus mengingatkan dan juga meminta tentunya umpan balik dari teman-teman terkait keberhasilan yang ingin saya capai gitu Pak. Baik, berarti Ibu terus meningkatkan komitmen Bu ya secara terus-menerus. Nah, ini luar biasa Ibu ya. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwasanya melibatkan orang tua, guru gitu ya Bu. Nah, kira-kira dari dua unsur ini ada lagi nggak Bu yang Ibu libatkan dalam proses perencanaan ini? Iya, sebetulnya dalam proses perencanaan ini bukan hanya kepala sekolah ataupun wali murid ya Pak ya, tapi menurut saya semua warga sekolah itu harus terlibat karena kita semua kolaborasi antar warga sekolah agar apa yang kita targetkan, apa yang telah kita buat atau visi yang telah kita buat itu dapat tercapai dan juga secara maksimal, seperti itu Pak. Nah, ini kan udah bagus banget nih Bu ya usulannya, kemudian banyak melibatkan stakeholder gitu kan. Nah, kira-kira Bu Siti Komaria ini mau memulainya kapan? Ya, mungkin karena sekarang sudah di penghujung akhir semester akhir gitu ya Pak, semester akhir ganjil, saya akan menerapkan rencana aksi saya ini di awal semester genap Pak, kemungkinan di awal tahun bulan Januari Pak. Saya akan menerapkan rencana-rencana aksi tersebut yang tadi telah saya sebutkan. Baik, berarti Ibu akan melaksanakan di awal semester genap Bu ya di bulan Januari. Nah, kalau boleh kami tahu nih Bu, kira-kira Ibu akan menerapkan dalam rentang berapa lama Ibu di dalam semester genap tersebut? Baik, kemungkinan saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan ya Pak. Karena kan di situ saya perlu bersosialisasi juga terhadap orang tua, kepala sekolah, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, seperti itu. Baik, ini mantap Bu ya, 2 minggu ya, maksimal 1 bulan ya Bu ya, bisa nanti terevaluasi. Ya mudah-mudahan nanti ini semua berjalan dengan lancar, dengan baik Bu ya, sesuai dengan harapan kita semua. Dan Ibu, kira-kira nih dari hasil diskusi kita, tukar pikiran kita, rembukan kita pada hari ini, apa sih Bu kesimpulannya, kalau boleh tahu? Jadi hasil saya sharing pada Pak Amroni kali ini, saya mendapatkan solusi dari
kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi telah saya ceritakan kepada Pak Amroni, saya mendapatkan solusi, saya menjadi mampu dalam membuat rencana atau langkah-langkah apa nih yang akan saya buat dan akan saya terapkan nantinya agar apa yang saya targetkan dapat tercapai dengan baik, dan saya menjadi merasa lega gitu Pak, merasa lega dan juga tenang, dan saya menjadi lebih optimis bahwa saya pasti bisa mengelola waktu dengan lebih efektif lagi. Seperti itu Pak Amroni. Baik, subhanallah Bu ya. Nah, dan terakhir ini Bu, apa sih perasaan Ibu sekarang nih setelah kita diskusi ini Bu? Ya, alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa sharing, bisa menceritakan permasalahan saya kepada Pak Amroni. Terima kasih Pak telah mendengarkan cerita dan membantu saya untuk menemukan solusi. Saya merasa senang, saya merasa lega dan juga tenang Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Bu ya semuanya sehat selalu, lancar, dan jika nanti ada kendala bisa sharing kembali Bu ya. Ini buat Ya, pembelajaran Pak. kita semua. Itu saja Bu ya, Bu Siti Komaria. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Amroni. Baik, Pak Amroni, saya sudah mengobservasi ya pas pelaksanaan coaching Pak Amroni dengan Ibu Siti. Izin ya Pak, sebelumnya ini ada hal yang ingin saya tanyakan dan beberapa juga saya akan sampaikan di percakapan pasca observasi kita kali ini. Yang pertama, tadi apa yang saya sudah Bapak lakukan ya. Jadi pertama kan saya sudah melihat pelaksanaan ini. Jadi kira-kira menurut Bapak, apakah indikator yang Bapak harapkan tadi sudah tercapai, Pak? Iya Bu, alhamdulillah sudah tercapai Bu sesuai dengan indikatornya. Baik, alhamdulillah ya Pak. Jadi di sini saya mau menyampaikan hasil observasi saya terhadap hasil coaching Bapak dengan Ibu Siti. Jadi menurut pengamatan saya ini sudah menjalankan alur tirta ya Pak, di mana tadi Bapak sudah menyampaikan berisi pertanyaan yang sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan tidak hanya itu, saya melihat antara Bapak sebagai coach dan Ibu Siti sebagai coach ini, Bapak memberikan apresiasi. Jadi saya melihat Ibu Siti ini juga nyaman dan tenang. Jadi permasalahan yang didapat oleh Ibu Siti akhirnya mendapatkan solusi dari pertanyaan yang menggali dari Pak Amroni ya. Jadi bagaimana menurut Bapak? Apakah sesuai dengan yang Bapak rasakan, Pak? Ya, alhamdulillah Bu, ini sesuai dengan apa yang saya rasakan, sesuai dengan saya rencanakan terkait dengan proses coaching ini, dan alhamdulillah tadi Bu Siti Komaria sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini dia belum mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan solusi terkait dengan permasalahannya. Baik, alhamdulillah ya Pak. Jadi terakhir yang saya mau tanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang Bapak mau kembangkan dari hasil coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana nanti terkait dengan membuat pertanyaan, kemudian yang berbobot tadi, sehingga coach ini lebih mudah memahami permasalahannya dan lebih mampu untuk mencari menemukan solusi serta menyatakan langkah-langkah yang konkret untuk permasalahan tersebut, Ibu. Baik. Terima kasih Pak Amroni, ini luar biasa hasil coaching Bapak ya, sudah memenuhi kompetensi ya, antara kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja hasil observasi saya Pak Amroni. Saya akhiri ya hasil observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 2.
di mana saya sebagai coach Dan saya sebagai coach. Dan saya sebagai observer. Baik, silahkan dimulai Ibu Siti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nova, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu Siti. Ibu Siti bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nova. Oke Bu Nova, di sini nanti Bu Nova akan melakukan proses coaching ya hari ini. Insya Allah Bu, hari ini. Ya. Dan sebelum melakukan proses coaching, di sini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Bu. Silahkan. Baik Bu Nova, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti halnya sudah sesuai atau belum alur tirtanya, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee atau tidak, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Seperti itu ya Bu ya. Dan Bu Nova jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Ya, yang pertama yaitu prinsip coaching mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya, Bu Nova. Ya. Untuk yang pertama, Bu Nova, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Baik, Bu Siti, kompetensi yang saya ingin gali ya, Bu, diantaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga itu ya Bu ya? Yaitu tadi Ibu bilang mengenai kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga yang tadi Ibu sebutkan itu, kira-kira mana nih yang lebih spesifik Bu, yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan ketika observasi nanti? Ada dua kompetensi Bu, di antaranya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dua ya Bu ya, jadi ya, Iya. yang akan difokuskan. Oke, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa sih Bu yang ingin Ibu dapatkan dari coaching? Baik, indikator keberhasilan saya, coaching ini bisa menemukan permasalahan dari kegalauan yang ada dan mendapatkan rencana atau solusi dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Seperti itu Bu Siti. Oke, baik Bu Nova, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dari coachee, maka coachee akan dapat menemukan sendiri ya Bu ya, solusi atas permasalahannya. Oke Bu Nova, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Nova melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Nova. Ya, silahkan Bu Nova untuk melakukan proses coachingnya. Baik, Ibu Siti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amroni. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Baik, Bapak tadi cerita-cerita di luar, katanya Bapak ada yang mau diceritakan, Pak. Kira-kira apa, Pak, yang mau diceritakan, Pak? Iya, ini Bu, saya sebenarnya dari kemarin ingin menyampaikan terkait dengan unek-unek saya nih gitu kan. Jadi saya kok nggak ngerasa gelisah, ngerasa nggak tenang gitu kan, terkait dengan siswa-siswa yang ada di kelas 10 multimedia, Ibu. Baik, dari obrolan yang akan kita bahas kali ini, kira-kira harapan Bapak itu dari obrolan ini seperti apa, Pak? Ya Ibu, kan saya ngalamin terkait dengan bagaimana siswa ini mengalami motivasi belajar yang menurun, kemudian terkait dengan kreativitas, inisiatif
ya, itu siswa kurang gitu ya, sehingga cenderung siswa itu pasif gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana siswa ini mempunyai pemahaman sehingga nilai-nilai pemahaman yang menurun, sehingga nilai-nilai tidak tercapai, tidak sesuai dengan harapan. Sehingga harapan saya adalah bagaimana ini kembali lagi gitu kan, bagaimana motivasi itu bisa meningkat gitu kan, kemudian siswa ini semakin aktif dan kreatif gitu kan, dan nilai juga bisa tercapai sesuai dengan kriteria lulusan minimal begitu, Ibu. Baik. Kira-kira Bapak sudah merasakan hal seperti ini sudah berapa lama, Pak? Ini saya rasakan itu hampir 2 bulan, Ibu. Kegiatan ini saya rasakan. Baik, kurang lebihnya sudah 2 bulan ya Pak yang Bapak rasakan hal ini. Nah, setelah Bapak rasakan seperti ini ya Pak, apa yang bikin yang membuat terjadinya seperti hal yang tadi Bapak ceritakan, kalau anak-anak tidak aktif itu apa yang mendasari Pak? Iya, akhirnya kan saya berpikir atau kemarin merenung Bu ya, apa kira-kira yang terjadi gitu. Maka ketika saya masih balik ke belakang, flashback gitu, oh ternyata memang akhir-akhir ini banyak tugas tambahan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah kepada saya untuk melakukan kegiatan dengan di LDKS Ibu. Terus kemudian ada kegiatan kunjungan dinas, kemudian juga ada namanya pentas gitu kan, sehingga saya banyak pembelajaran yang saya tinggal gitu Bu di kelas. Baik, berarti hal itu terjadi karena Bapak merasakan kesibukan ya Pak. Bapak sibuk jadinya yang Bapak rasakan anak-anak ini jadi kurang aktif ya Pak. Baik, dengan kondisi seperti ini ya Pak, Bapak apa yang ingin Bapak wujudkan gitu dari hal yang Bapak sampaikan tadi, seperti anak-anak itu tidak aktif, Bapak maunya aktif, jadi apa yang ingin Bapak wujudkan seperti itu? Ya, saya ingin mewujudkan bagaimana siswa ini aktif gitu kan. Mungkin bisa jadi selama ini saya banyak mengajarnya dengan metode yang ceramah gitu ya, kemudian meninggalkan tugas dengan mencatat gitu kan, tanpa menjelaskan secara detail dengan menggunakan misalkan tayangan-tayangan video yang interaktif, kemudian juga tidak menggunakan alat peraga dalam pelaksanaan pembelajarannya, seperti itu Ibu. Baik Pak, jadi ide-ide apa Pak yang akan Bapak berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Bapak, mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Oke. Ini Bapak mungkin apa itu colokannya dibuka dulu, dicabut lagi kayaknya deh Pak. Tadi aman ya Pak? Biar nanti saya crop aja, ini saya cut aja yang di sini. Enggak, Ibu. Sudah ya? Mendengung Pak, Masih. mendengung. Oh, masih mendengung. Tes. Masih? Nggak apa-apa sih, tapi Bapak udah suaranya udah jelas. Oke, siap. Saya ulang dari pertanyaan lagi aja ya Pak, biar saya motongnya gampang. Oke. Baik, Pak Amroni, dari yang tadi Bapak sudah sampaikan, ada ide-ide nggak Pak yang bisa Bapak utarakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, jadi saya ada ide Ibu, kepikiran bagaimana saya coba untuk merubah cara sistem pembelajaran saya dengan tentunya menyiapkan terkait dengan video-video pembelajaran yang interaktif, kemudian menyiapkan alat-alat peraga gitu Bu, sehingga siswa itu lebih menarik gitu kan, jadi lebih semangat
lebih nyaman dalam belajarnya gitu Bu. Baik, luar biasa ya Pak, Bapak mau menyampaikan video-video. Kira-kira selain video-video tersebut ada ide-ide lagi Pak yang akan Bapak gunakan untuk anak-anak ini biar aktif lagi? Ya, selain video-video tadi kan saya sampaikan terkait dengan alat peraga, terkait dengan media-media gitu kan. Dan juga mungkin saya akan lakukan pembelajaran yang sifatnya berkelompok Ibu. Sepertinya kalau misalkan mereka dilakukan secara berkelompok, mereka akan merasa terbantu dengan teman sejawatnya gitu kan. Dia akan tidak sungkan ketika bertanya, ketika mereka mengalami kesulitan gitu kan, sehingga dengan teman sejawat harapannya adalah mereka bisa saling membantu, saling menguatkan sehingga problem-problem kecil itu bisa terselesaikan dengan baik Ibu. Oke, baik, luar biasa ya Pak rencana yang Bapak sampaikan tadi, semoga berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira Pak kalau misalkan Bapak sudah ada rencana seperti itu, apakah sekarang menurut Bapak apakah indikator Pak tanda-tanda ide-ide tersebut itu berjalan dengan lancar seperti apa? Ya, saya sih berpikirnya kalau misalkan rencana yang saya buat itu berhasil atau tidak, berarti kalau saya punya kendalanya adalah anak motivasi belajar menurun, kemudian nilai tidak tercapai dengan kriteria minimal, kemudian siswanya pasif, maka indikator ketercapaiannya adalah bagaimana siswa itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana siswa itu lebih aktif dalam belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai yang mereka dapatkan dalam proses pembelajaran itu bisa tercapai. Begitu Ibu. Baik Pak, luar biasa Pak Amroni rencananya dan sudah ada indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak. Nah, sekarang ada nggak sih Pak kriteria-kriteria yang menunjukkan ide-ide Bapak itu sudah berjalan dengan lancar, Pak? Ya, kalau untuk kriteria ide saya berjalan dengan lancar, tentunya yang pertama saya sudah menyiapkan akan menyiapkan terkait dengan proses pembelajaran, kemudian alat pendukungnya ada, misalkan proyektor, kemudian sound aktif gitu ya. Kemudian laptop, kemudian ruangan yang nyaman gitu kan, dan lingkungan yang insya Allah mendukung Ibu. Jadi saya bisa melihat itu berhasil karena fasilitas yang kita punya itu bisa mendukung terkait dengan proses tersebut Ibu. Baik Pak, Pak Amroni dalam mewujudkan rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira siapa Pak yang akan membantu Bapak mewujudkan hal tersebut? Baik, tentunya saya tidak bisa sendiri ya dalam pelaksanaannya. Saya membutuhkan teman kerja atau teman sejawat untuk saling mensupport, dan nanti saya akan minta teman untuk mendampingi dalam proses pembelajaran saya sehingga nanti bisa mengevaluasi secara langsung apa yang menjadi titik lemah saya, kemudian nanti akan bisa memberikan masukan. Dan kemudian juga mungkin terkait dengan kurikulum, terkait dengan saya membuat RPP, nah saya akan diskusi dengan kurikulum bagaimana apakah RPP rencana pelaksanaan pembelajaran saya ini sudah sesuai atau belum dengan harapan dan rencana. Kemudian tentunya adalah terkait dengan dukungan dari kepala sekolah terkait dengan program perbaikan pembelajaran saya, gitu Ibu. Baik Pak Amroni. Nah, selanjutnya saya mau menanyakan kembali Pak. Kira-kira dari rencana yang sudah Bapak susun tadi, sumber yang Bapak sudah siapkan, dan bantuan atau orang yang akan membantu Bapak dalam mewujudkan hal tersebut, ini kira-kira kapan Pak akan bergerak atau mewujudkan rencana-rencana itu, kira-kira kapan Pak? Ya, berarti kalau untuk bicara waktu, hari ini kan kita di penghujung semester ganjil ya. Ya, kemungkinan saya akan rencanakan pelaksanaannya ini Ibu di awal semester genap, yaitu di bulan Januari tahun 2024 Ibu. Baik Pak, berarti 2024 semester baru Bapak dengan rencana yang terbaru. Semoga anak didik Bapak sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan ya Pak. Baik, selanjutnya Pak,
tadi kan sudah Bapak sampaikan kapan. Nah, sekarang targetnya Pak. Kira-kira targetnya Bapak butuh waktu berapa lama untuk mewujudkan rencana biar terwujud apa yang Bapak harapkan? Baik Ibu. Ya, pelaksanaannya adalah di bulan Januari dan saya coba targetkan di minggu pertama dan minggu kedua Ibu. Jadi supaya nanti di minggu ketiga itu sudah ada evaluasi dan dalam 1 bulan itu nanti sudah ada perbaikan-perbaikan yang signifikan itu Ibu. Baik, semoga berjalan dengan lancar Pak Amroni. Jangan lupa setelah sudah berjalan bisa cerita-cerita kembali kepada saya bagaimana kelanjutannya. Semoga lancar yang diharapkan. Nah, dari sesi kita berdiskusi kali ini, apa yang Bapak dapat atau apa kesimpulan yang Bapak dapat dari percakapan kita kali ini, Pak? Ya, alhamdulillah Ibu, hari ini saya mendapatkan insight baru ya. Kalau tadi kan saya bingung gitu ya, gimana ini saya ada masalah, nggak tenang, gelisah gitu ya. Ternyata ketika kita sudah berdiskusi seperti ini, oh ternyata ada secercah jalan gitu kan Bu. Ada penanganan, ada rencana, ada langkah-langkah yang konkret yang insya Allah bisa saya lakukan sebagai perbaikan pembelajaran seperti itu Ibu. Baik Pak, Alhamdulillah ya Pak Amroni ya. Semoga semua berjalan dengan keinginan Bapak sesuai rencana dan hasilnya juga memuaskan. Mungkin demikian hasil coaching kita kali ini. Semoga coaching berikutnya saya sudah mendengarkan kabar yang baik ya Pak. Dan semua berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja Pak Amroni, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Nova, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sama-sama Pak Amroni. Baik, Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Baik Bu, tadi setelah melaksanakan coaching ya Bu ya, bagaimana tadi Bu hasil dari proses coaching yang sudah berjalan antara Bu Nova dan juga Pak Amroni sebagai coach? Alhamdulillah Bu Siti, sesuai yang saya harapkan di awal Bu. Jadi Pak Amroni sudah bisa menggali apa keluh kesah kegalauan yang ada, dan alhamdulillah juga Pak Amroni juga coach ini bisa menemukan atau membuat rencana dari sebuah masalah yang dihadapinya Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu Nova. Nah, sekarang setelah melakukan observasi tadi bersama coach, nah, ada sedikit pertanyaan nih Bu Nova yang akan saya tanyakan. Silahkan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja nih yang Bu Nova sudah dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nova? Baik, terima kasih Bu Siti. Dari indikator yang saya harapkan di awal tadi, alhamdulillah coach bisa menjelaskan keluh kesah dari masalahnya apa, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, coach ini juga bisa menjelaskan dan menemukan bagaimana rencana untuk menghadapi masalah tersebut dan mendapatkan solusi dari sebuah masalah tersebut, Bu. Baik, Ibu Nova, alhamdulillah berarti Ibu Nova sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan pengamatan saya ketika tadi Bu Nova melakukan coaching bersama Pak Amroni. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya Bu Nova, bahwasannya Bu Nova sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan pada coach, kemudian Bu Nova sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, Bu Nova juga sudah menanyakan terkait mencari rencana aksi gitu ya, atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Nova telah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach tersebut. Oke, saya juga tadi sudah mendengar antara percakapan Bu Nova dengan coach yaitu Pak Amroni. Kemudian di sini Ibu sudah mendengarkan secara aktif ya, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Itu udah luar biasa sekali Bu Nova. Dan apa yang Ibu tadi sudah berikan pada saat proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bu Nova selalu sukses ke depannya. Amin. Dan diberikan kemudahan lagi
dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Seperti itu Bu Nova. Amin, amin. Terima kasih Bu Siti masukannya, dan terima kasih juga hasil pengamatannya. Semoga saya juga bisa terus berlatih untuk bisa menjadi coach yang baik. Baik Bu Nova, selanjutnya nih kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan ya, saya ingin terus berlatih lagi Bu untuk bisa menjadi coach yang baik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan menggali coach ini untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang ada. Baik, luar biasa sekali ya Bu Nova ya. Di sini Ibu telah mendalami ya, Ibu akan mendalami lagi terkait alur cerita supaya lebih baik lagi Bu ya ke depannya. Baik Bu Nova, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Bu Nova sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta, dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Nova. Kita masuk ke sesi 3 atau ke siklus 3, di mana saya akan menjadi coach. Saya sebagai observer. Dan saya sebagai coach. Baik, sesi ketiga kita mulai. Assalamualaikum Bu Siti Komaria, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Amroni, alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana Pak Amroni kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu ada rencana untuk melakukan coachingku ya? Iya Pak. Ya, jadi izinkan saya di sini sebagai observer ingin menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian terkait dengan coach dan coachee ya. Bagaimana nanti saya akan selaku observer akan mengamati ya dan akan memberikan penilaian. Nah, penilaian dan pengamatan yang saya akan lakukan adalah yang pertama, apakah nih sudah sesuai dengan alur tirta yang Ibu lakukan. Kemudian yang kedua adalah apakah yang Ibu Siti Komaria nanti lakukan itu sudah mencangkup terkait dengan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti saya akan juga melihat bagaimana respon coachee Ibu terkait dengan proses coaching hari ini. Kemudian juga kami mengingatkan ya terkait dengan Bu Siti Komaria terkait dengan proses coaching atau tahapan-tahapan, bagaimana yang pertama adalah Ibu menerapkan terkait dengan melaksanakan kemitraan ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses yang kreatif dalam proses coachingnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Ibu selaku coach ya bisa memaksimalkan potensi dalam proses coaching hari ini. Nah, sebelum dilaksanakan coaching Ibu, izinkan kami untuk memberikan pertanyaan ya kepada Ibu Siti Komaria. Kira-kira nih Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Pak Amroni, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, dari ketiga tadi kompetensi, nah kira-kira kompetensi mana Ibu yang akan dilakukan secara spesifik dalam proses coaching hari ini? Baik, yang lebih spesifik sih saya ingin mengembangkan dua ya Pak ya, terkait mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga mendengarkan secara aktif Pak. Baik, terima kasih Ibu ya sudah menjawab pertanyaan kami dengan baik. Nah, kemudian izinkan kami yang terakhir ini Bu menyampaikan pertanyaan. Kira-kira nih dari Bu Siti Komaria, coaching yang hari ini akan dilaksanakan, kira-kira indikator apa yang ingin dicapai Bu dalam pelaksanaan coaching kali ini? Baik, indikatornya yang ingin saya capai yaitu saya ingin coachee tersebut mendapatkan solusi Pak atas permasalahannya, dan coachee tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu Pak.
Baik Bu Siti Komaria, mudah-mudahan dari indikator kemudian kompetensi yang ingin direncanakan bisa tercapai dan berjalan dengan baik Bu ya. Terkait Amin, dengan Pak. proses coaching hari ini mudah-mudahan bisa lancar dan Amin. saya persilakan untuk melakukan kegiatan coaching. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Amroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nova, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Bu Nova. Iya. Nah, Bu Nova, saya dengar Bu Nova katanya mau menyampaikan sesuatu ya Bu ya? Mau menceritakan apa Bu Nova? Iya, saya mau curhat Bu. Karena posisinya saya merasa kenapa anak-anak saya di kelas ini kok nggak aktif begitu Bu. Jadi kurang aktif Bu dalam pembelajaran. Oke, nah kira-kira apa nih yang ingin Bu Nova dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dengan saya berdiskusi dan bercerita sama Ibu Siti, saya berharap saya bisa membuat rencana atau mendapatkan apa ya, permasalahan saya ini bisa terselesaikan, Bu. Oke, jadi Bu Nova ingin masalah-masalah yang Bu Nova rasakan sekarang ini dapat terselesaikan dengan baik ya Bu ya? Iya, Bu. Tentunya dengan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya Bu ya? Oke, kira-kira perubahan yang seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan? Baik, dari anak saya ini kan anak murid saya nggak aktif Bu di kelas. Saya tuh berharap seperti biasa, kembali seperti biasa gitu, belajarnya semangat, belajarnya aktif di kelas seperti itu dan menyenangkan. Oke, nah kira-kira sudah berapa lama nih Bu Nova merasakan ada penurunan terkait semangat atau motivasi belajar peserta didik Bu Nova? Kurang lebih saya merasakannya ini udah hampir 1 bulan Bu. Anak-anak saya nggak aktif lagi gitu, maksudnya bukan nggak aktif lagi, kurang aktif gitu di kelas Bu. Oke, nah menurut Bu Nova, apa sih yang membuat hal itu terjadi sehingga anak itu merasa menurun gitu semangat belajarnya? Saya mikir-mikir nih Bu, pas saya chat sama Ibu ya, mungkin karena hampir 1 bulan ini saya sibuk Bu, karena kan di sekolah juga belum lama ada akreditasi, visitasi akreditasi, ditambah juga saya juga banyak kerjaan yang lain gitu, karena kan posisinya saya juga persiapan kemarin tentang Hari Guru seperti itu. Oke, baik. Berarti di sini Bu Nova mulai menyadari gitu ya bahwa adanya penurunan ini disebabkan adanya sesuatu yang memang mungkin dari diri Bu Nova sendiri gitu ya. Nah, kalau menurut idealnya dalam pembelajaran itu kan levelnya 10 ya Bu Nova ya dalam pembelajaran gitu. Nah, kira-kira untuk Bu Nova sendiri nih sudah berada di level tahap mana nih gitu? Kemarin-kemarin sih levelnya hampir 9 Bu, tapi pas karena kesibukan saya ini mungkin ada di level 6 kali ya Bu ya. Oh gitu. Kira-kira di level berapa lagi nih yang akan Bu Nova capai setelah adanya penurunan ini? Saya ingin kembali seperti biasa Bu, kalau bisa sih level penuh ya Bu, di level 10-nya. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga tercapai ya Bu Nova. Amin. Nah, untuk mewujudkan level tersebut yang tadi Bu Nova inginkan, kira-kira langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan pembelajaran seperti yang Ibu harapkan? Mungkin karena kemarin ini saya sibuk, jadi saya kan cuma kasih video-video aja dalam pembelajaran. Mungkin durasi videonya terlalu lama Bu, jadi mungkin nanti akan saya berikan video tapi tidak terlalu lama dan memberikan games-games yang menarik Bu, biar anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Oke, luar biasa sekali ya rencana yang telah Bu Nova buat. Nah, selain itu Bu Nova, selain yang tadi Bu Nova sebutkan, kira-kira ada strategi lain tidak sih yang akan Bu Nova lakukan untuk terjadinya perubahan yang lebih baik? Selain video, ada games-games interaktif
Mungkin saya juga nanti mencari referensi lagi ya Bu ya, karena kan mungkin sekarang ini kan alhamdulillah guru-guru ini luar biasa. Mereka membagikan pelajaran-pelajaran yang berharga di Instagram dan di TikTok ya Bu, jadi konten-konten kreator. Jadi mungkin saya di situ juga banyak belajar. Jadi saya mau menggali lagi apa potensi yang ada pada diri saya untuk bisa saya kembangkan dalam pembelajaran saya di kelas seperti itu. Baik, setelah rencana yang tadi Bu Nova buat, ada beberapa strategi ya atau rencana. Nah, menurut Bu Nova, mana nih yang akan lebih utama Bu Nova lakukan untuk saat ini, mana yang nyaman untuk dilakukan gitu? Yang pasti sekarang saya mau mencari dulu ya Bu ya, games-games interaktifnya, karena anak-anak saya ini suka banget Bu kalau dikasih games, karena sebelumnya kan sebelum satu bulan penurunan ini saya suka kasih games juga, tapi ternyata pas saya kasih games itu hanya seminggu mungkin 2 kali gitu. Jadi mungkin ini akan saya kembangkan lagi dengan variatif ya, media pembelajaran yang bervariatif, kayak games-gamesnya juga yang terkini seperti itu. Nah, oke, bagus sekali untuk yang tadi Bu Nova sebutkan rencana yang utamanya gitu ya yang akan Bu Nova lakukan saat ini. Nah, kira-kira untuk mewujudkan atau membantu Bu Nova dalam melaksanakan hal tersebut yang tadi Bu Nova sebutkan, kira-kira apa gitu Bu? Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, yang pasti saya mempersiapkan games-games interaktif ya Bu ya, kayak misalkan kemarin kan saya sempat pakai word wall. Kalau word wall yang dulu saya pakai yang free, mungkin saya mau berbayar, karena dengan kita berbayar itu kan variatif dari games tersebut tuh itu banyak, jadi mungkin anak-anak bisa lebih senang lagi gitu kan, nggak bosen juga. Selain itu juga yang pastikan ketika kita bermain dengan media, apalagi games ini kan berhubungan dengan handphone ya Bu, karena kalau misalkan main di laptop itu juga anak-anak kan belum semua punya laptop. Ada juga di sekolah ada lab, cuman labnya ini tidak mencukupi untuk anak-anak semuanya bisa melakukan. Jadi mungkin saya juga mempersiapkan handphone anak-anak, jadi anak-anak bawa handphone ke sekolah seperti itu. Terus laptop yang pasti, dan alhamdulillah di sekolah saya juga udah ada infocus dan juga udah ada soundnya Bu. Seperti itu. Mungkin media-media atau alat-alat yang saya butuhkan alhamdulillah sudah ada, tinggal saya maksimalkan kembali. Oke. Baik Bu Nova, kira-kira untuk tanda-tandanya nih, tanda-tanda rencananya itu berjalan dengan lancar itu seperti apa? Iya, bisa dilihat dengan bagaimana perasaan anak-anak ya Bu, ketika di kelas, apakah sudah aktif ketika ada pertanyaan mereka mau menanya, ataukah ada pertanyaan ada pelajaran yang mereka belum mengerti bisa mereka berani menanyakan, dan diskusinya juga lebih aktif. Di samping itu juga nilainya bisa saya lihat meningkat gitu Bu. Oke. Nah, kira-kira Bu Nova kriteria atau kriterianya apa saja nih supaya ide tersebut berjalan dengan lancar gitu Bu? Kriteria. Iya, kriterianya yang pasti saya lihat dari nilainya ya Bu. Jadi hasil evaluasinya ini sudah meningkat, ditambah juga hampir semua anak-anak itu juga senang dan aktif di kelas. Mungkin itu Bu. Oke, bagus sekali. Dan selanjutnya nih Bu ya, untuk mewujudkan tadi rencana Bu Nova yang telah disebutkan, agar berjalan dengan baik, kira-kira siapa saja Bu yang dapat membantu Bu Nova untuk mewujudkannya? Apakah Bu Nova sendiri atau membutuhkan bantuan dari yang lain? Baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, karena di sekolah juga tidak diperbolehkan sebenarnya bawa handphone. Namun saya mau mencoba Bu, nanti akan meminta izin kepada kepala sekolah bahwa anak-anak diperbolehkan untuk membawa handphone untuk pembelajaran, dan saya juga akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang tua bahwa orang tua juga boleh mengizinkan gitu anak yang membawa handphone ke sekolah, dan diisi dengan kuota Bu, karena berhubung wifi-nya juga kan terkadang
naik turun, jadi mungkin saya juga persiapkan dengan anak-anak membawa handphone yang udah ada kuotanya. Mungkin itu Bu yang saya butuh bantuannya. Oke, berarti di sini Bu Nova akan mengadakan atau melakukan kolaboratif ya Bu ya, Iya, dengan kepala sekolah dan juga orang tua seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu Nova nih kapan akan memulai atau bergerak dalam menerapkan rencana aksi yang tadi Bu Nova telah sebutkan? baik, karena kita sudah di penghujung semester ya Bu, jadi dengan rencana yang sudah saya buat, nanti saya aplikasikan dengan rencana pembelajaran disesuaikan. Jadi saya akan buat di semester baru, yaitu Januari. Insya Allah semua sudah saya siapkan biar semua berjalan dengan lancar, mungkin itu. Oke, nah tadi kan terkait penerapannya ya Bu ya. Nah, kalau untuk targetnya, untuk target dari ide-ide yang telah tadi Bu Nova sampaikan, kira-kira dapat terlaksana berapa lama, Bu Nova? Baik, target yang saya kira-kira ya Bu ya, kalau di Januari mungkin kurang lebih 2 minggu Bu. 2 minggu target saya berharap apa yang saya harapkan ini bisa terwujud dengan baik. Oke, semoga apa yang Bu Nova harapkan tadi benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya, sehingga ada peningkatan atau perubahan ke arah yang lebih baik terhadap peserta didik Bu Nova. Amin. Nah, Bu Nova, sekarang kita sudah di penghujung acara coaching atau sharing-sharing kita. Nah, dari percakapan ini, apa sih yang Bu Nova dapatkan? Baik Bu Siti, saya pertama-tama ngucapin terima kasih nih sama Bu Siti udah mendengarkan keluh kesah saya dan bisa menggali permasalahan apa yang membuat saya galau, dan alhamdulillahnya saya menemukan gitu solusi dari permasalahan saya sendiri, dan saya bisa membuat rencana atau apa yang harus saya lakukan. Mungkin itu Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita Iya. saya. Sama-sama Bu Nova, semoga berjalan dengan lancar ya dan dapat terwujud sesuai dengan apa yang Bu Nova harapkan. Amin, amin. Nah, sampai bertemu lagi Bu Nova. Saya tunggu cerita keberhasilan atas yang dicapainya ya Bu ya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Mungkin hanya itu saja. Baik. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama, terima kasih Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti Komaria, saya sudah melihat tadi ya, mengobservasi terkait dengan proses coaching yang Ibu lakukan kepada coach ya, yang selaku coach di sini adalah Bu Nova. Tadi sudah berjalan dengan baik Bu ya. Tapi di sini saya ingin bertanya nih kepada Bu Siti Komaria, kira-kira apakah yang Ibu laksanakan tadi proses coaching itu sesuai dengan rencana yang Ibu sudah buat? Alhamdulillah Pak, menurut saya hasil coaching yang tadi telah saya lakukan bersama Bu Nova sebagai coach telah sesuai dengan indikator ketercapaian yang telah saya buat Pak. Dengan tentunya mengikuti alur tirta seperti itu. Baik. Terus dari proses coaching tadi Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan terkait dengan hasil daripada yang didapatkan oleh coaching itu Bu? Ya, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil coaching hari ini saya sebagai coach yaitu alhamdulillah dapat membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, dan coach tersebut mampu menemukan rencana atau melakukan rencana-rencana agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu Pak Amron. Baik, Ibu sudah tadi menyampaikan dan saya juga lihat ya bagaimana Ibu sudah menerapkan terkait dengan proses coaching ini dengan baik, kemudian juga sudah bagaimana Ibu mengeksplor ya terkait dengan tujuan daripada tirta tadi ya, terkait dengan tujuan yang dilakukan oleh coach gitu kan. Ibu sudah mampu untuk melaksanakan
bagian-bagian tersebut, kemudian Ibu juga sudah mampu dan berhasil ya mengidentifikasi dari proses coaching tersebut, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan bagaimana kepada coach, mampu membuat rencana dan mampu untuk membuat tanggung jawab yang tentunya si coach tersebut sudah sampaikan tadi di proses coaching. Kemudian Ibu untuk pertanyaan terakhir, kira-kira dari hasil coaching hari ini, apa sih kompetensi yang Ibu Siti Komaria akan kembangkan kembali, Bu? Baik, dari hasil melakukan coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami dan juga memahami terkait alur tirta lagi, Pak, untuk melakukan coaching, supaya coaching-coaching selanjutnya saya dapat melakukannya lebih baik lagi dari coaching hari ini. Kemudian saya akan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali, Bu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam proses coaching selanjutnya, sehingga bisa menjadikan relasi ya bagi coach nanti, kita sebagai coaching bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dan menentukan bersama-sama bagaimana membantu mereka untuk menentukan langkah-langkah dan rencana-rencana yang bisa dilakukan. Baik, Bu Siti Komaria, terima kasih atas coachingnya kepada coach pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan lebih semangat. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kamran. Bu Siti Komaria, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian demonstrasi kontekstual kami. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.